Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 21650029. Saya akan mereview materi tentang mikrokontroler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 21650029. Di sini saya akan mereview materi tentang mikrokontroler. Pengertian: mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah integrated circuit mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih prosesor, CPU, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Sistem tertanam. Sistem tertanam adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam sistem tertanam meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak sistem tertanam berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak sistem tertanam biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini beberapa karakteristik dari sistem tertanam adalah: yang pertama, fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai keinginan pengguna, sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Yang kedua, efisiensi. Biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. Yang ketiga, real time. Banyak sistem tertanam harus merespons dalam waktu yang sangat singkat, sehingga seringkali berfungsi dalam mode real time. Keempat, ukuran. Kelima, biaya. Dan keenam, perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Ini contoh bentuk mikrokontroler. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler.
mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama, CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga, input atau output paralel. Ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, serial port atau port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung. Ini adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu waktu dan pengatur waktu dan penghitung menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Keenam, analog to digital convert atau pengonversi analog ke digital. Digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh, pengonversi digital ke analog. Ini melakukan operasi pembalikan, konversi ADC. Pengonversi digital ke analog mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kontrol interupsi. Kontrol interupsi ini digunakan untuk
menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. 9. Blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi, namun keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan tambahan waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.